Salve teman-teman, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering jadi pertanyaan, terutama bagi yang baru mengenal Gereja Katolik, yaitu jenis-jenis misa dalam Gereja Katolik. Kita akan kupas tuntas mulai dari Misa Tridentina, Misa Novus Ordo, hingga misa dalam ritus-ritus timur. Yuk simak sampai habis. Misa Tridentina, misa Latin tradisional. Pertama, ada Misa Tridentina atau yang sering disebut juga Misa Latin tradisional. Misa ini adalah bentuk misa yang digunakan secara resmi setelah Konsili Trente pada abad ke-16. Bahasa yang dipakai adalah Latin, bahasa universal gereja selama ratusan tahun. Tata cara misa sangat formal dan sakral. Imam biasanya menghadap ke altar dan ke arah timur, disebut ad orientem, sehingga imam dan umat sama-sama menghadap ke arah Tuhan. Umat lebih pasif, mendengarkan dan berdoa dalam hati, sementara imam memimpin seluruh liturgi. Musiknya biasanya berupa nyanyian Gregorian yang khusyuk dan penuh doa. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen. Misa Tridentina memberi kesan mistis dan sangat ritualistik, cocok untuk umat yang mencari kedalaman tradisi. Misa Novus Ordo, misa formulir biasa. Lalu ada Misa Novus Ordo yang berarti misa ordo baru atau misa dalam bentuk yang diperbarui setelah Konsili Vatikan II tahun 1962 sampai 1965. Misa ini menggunakan bahasa daerah, vernacular, seperti bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, dan lain-lain, agar umat bisa lebih mudah mengerti dan berpartisipasi aktif. Imam biasanya menghadap umat versus populum, membuat suasana lebih akrab dan interaktif. Umat diajak aktif berdoa, bernyanyi, membaca bersama, dan mengikuti berbagai bagian liturgi. Bacaan kitab suci lebih banyak dan lebih beragam. Musik misa lebih fleksibel. Bisa menggunakan organ, gitar, paduan suara, atau alat musik lainnya. Misa Novus Ordo adalah bentuk misa yang paling umum dilakukan di seluruh dunia saat ini. Misa dalam ritus Timur Katolik. Selain dua jenis misa tadi, Gereja Katolik juga memiliki ritus-ritus Timur yang unik dan kaya akan tradisi. Contohnya adalah ritus Bizantium, Maronit, Koptik, Siro-Malabar, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan sangat beragam, mulai dari Slavonik, Arab, Malayalam, hingga bahasa lokal sesuai ritus. Tata cara misa berbeda, biasanya lebih panjang dan penuh dengan simbolisme seperti ikon, dupa, dan nyanyian khas. Misa dalam ritus timur lebih banyak menggunakan nyanyian tanpa alat musik. Dan imam memakai pakaian khas yang berbeda dengan ritus Roma. Ciri khas lain adalah penggunaan ikonostas, sekatan ikon di depan altar, dan gerakan liturgi yang berirama dan khidmat. Misa ritus timur memberi pengalaman liturgi yang sangat kaya budaya dan spiritual. Itulah beberapa jenis misa yang bisa kita temui dalam Gereja Katolik. Setiap misa punya ciri khas dan kekayaan tersendiri, tapi semuanya sama-sama mengajak kita untuk berjumpa dengan Tuhan dan membangun iman. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga komentar kalau kamu punya pertanyaan atau mau tahu topik lain seputar Gereja Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati. Bapa dan Putera dan Roh Kudus.